Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan penjelasan surah Al-Baqarah 184 yang sudah kita bahas adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada kalimat ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Melaksanakan ibadah puasa beberapa hari-hari tertentu, dan barang siapa yang dia sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dia mengganti pada hari-hari yang lain. Terakhir yang kita bahas adalah yaitu tentang berkaitan dengan masalah faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian yang sakit. Orang yang sakit jelas dia diberikan rukhsah atau diberikan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan nanti dia ganti pada hari-hari yang lain. Adapun berkaitan dengan orang sakit, keadaannya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala ada 4 keadaan, disesuaikan dengan hukumnya masing-masing, dan itu sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Kemudian yang akan kita bahas adalah lanjutannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang sakit yang diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, yang kedua adalah orang yang safar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan faman kana minkum maridan aw ala safarin, atau orang yang melakukan safar. Safar sebagaimana yang sudah kita ketahui adalah seseorang yang mengadakan perjalanan, dan secara uruf perjalanannya tersebut sudah mencapai atau sudah diperkirakan bahwasanya dia secara umum dikatakan musafir secara uruf dan kebiasaan. Kebiasaan yang dipandang oleh kaum muslimin terhadap perjalanan yang ditempuh oleh seseorang, sehingga secara umum dia itu betul-betul dikatakan orang yang safar. Ya, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkaitan dengan masalah safar ini, baik itu safar yang dikatakan ringan atau safar yang dikatakan berat,
maka kedua-duanya mendapatkan rukhsah, kedua-duanya mendapatkan keringanan. Walaupun di sisi para ulama menjelaskan, kalau orang yang melakukan perjalanan yang berat, seperti orang-orang terdahulu yang mengadakan perjalanan, jalan tempuhnya begitu jauh, kendaraannya pun juga terbatas, kemudian keadaan di lingkungan yang dia lewati pun juga mungkin bahkan tidak aman, binatang-binatang yang buas masih banyak berkeliaran, tempat-tempat untuk istirahat mungkin sulit ditemukan, ataupun yang lainnya, sangat-sangat berat. Mungkin kalau kondisi seperti itu dia mendapatkan rukhsah, maka sangat-sangat wajar dan pantas. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan safar di zaman sekarang? Mungkin sebagian orang melakukan safar di zaman sekarang, perjalanan yang jauh tapi begitu ringan, begitu mudah. Dia naik kendaraan yang ber-AC, tidur pakai selimut, ada disiapkan fasilitas, ya, bahkan kadang-kadang tidak terasa sudah hampir sampai, bahkan tidak terasa begitu bangun sudah sampai ke tujuan. Ya, naik bis, naik pesawat, ataupun naik kendaraan apapun yang dikiranya itu sesuatu yang memudahkan. Bahkan mungkin ada orang melakukan safar terasa nikmat, bahkan merasakan nikmat waktu dia safar, bukan lagi sulit, bukan lagi payah. Ya, maka bagaimana dengan keadaan orang tersebut? Maka orang tersebut masuk tetap dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tetap diberikan rukhsah, dia tetap diberikan keringanan. Walaupun kalau seandainya ditanyakan mana yang lebih utama untuknya, apakah dia berpuasa, tetap berpuasa, ataupun dia berbuka nanti diganti pada hari yang lain. Ya, kalau seandainya perjalanan tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap dirinya, dia tidak merasa sulit, dia tidak merasa berat, maka puasa lebih utama untuknya. Kalaupun dia seandainya tidak berpuasa, maka juga tidak boleh dicela, karena secara umum dia mendapatkan rukhsah. Ya, dia mendapatkan rukhsah. Kalaupun dia melaksanakan puasa, alhamdulillah. Ya, sehingga dia tidak memiliki kewajiban untuk mengqadha nanti pada hari-hari yang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu orang-orang yang dikatakan safar. Maka siapapun yang dalam perjalanan dan urufnya dia sudah dikatakan orang yang safar, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan mengqadha pada hari-hari yang lainnya. Adapun masalah jarak ini khilaf. Adapun masalah hal-hal yang lain ini tidak ada dalil secara sharih berapa jarak, berapa lama, berapa kilometer seseorang itu dikatakan orang yang sudah dikatakan safar, maka tidak memiliki dalil yang tegas. Karena dia tidak memiliki dalil yang tegas, maka dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada kebiasaan. Yang kedua, kalau seandainya dalam keadaan bingung, kalau seandainya dalam keadaan bimbang, maka tentukan saja dengan 85 km ataupun 89 km. Kalau seandainya kurang dari itu, maka tentukan saya belum safar atau orang yang belum dikatakan musafir. Tapi kalau sudah sampai dengan jarak demikian, bahkan lebih, maka tentukan saja aku sedang dalam kondisi safar. Ya, aku dalam kondisi safar, untuk menghilangkan kebingungan agar kita tidak bimbang, tidak tenggelam juga dalam kebingungan. Akhirnya hatinya tidak tenang, melaksanakan ibadah pun was-was. Dan itu yang ditegaskan oleh para ulama. Kemudian pada jamaah rahmati Allah, para ulama juga menjelaskan hal yang berkaitan dengan masalah safar ini. Maka orang yang melakukan perjalanan tersebut dikatakan dia adalah orang yang safar kalau dia memenuhi syarat. Syaratnya paling tidak ada 3. Syarat yang pertama adalah dia telah keluar dari rumah dan
telah melewati dari batas kota. Jadi secara umum dia telah melewati batas kota, sehingga kalau ada orang melakukan perjalanan tapi masih dalam kota tersebut, misalnya di Singkawang nih, dia mutar-mutar ke Singkawang sampai juga 90 kilo, ya, apakah dia dikatakan safar? Maka tidak, karena dia masih berada dalam lingkungan kota tersebut. Dia tinggal di kota Singkawang, tapi dia melakukan perjalanan, tapi keliling Singkawang, ya, bahkan kalau dihitung-hitung 100 km, ya, maka dia tidak dikatakan orang yang safar, karena dia masih dalam kota dan dia tidak keluar dari batas kota, ya. Yang kedua syaratnya para jamaah, dia telah menempuh perjalanan minimal 89 km, minimal, ya, minimal 89 km. Jadi bagi mereka yang mungkin tinggal di Semelagi, ada Semelagi kecil, ada Semelagi besar, kan ada batas tuh, Singkawang dengan Sambas, rumahnya dekat perbatasan situ, ya. Lalu dia pergilah ke Semelagi Belenun, apa namanya, Semelagi Besar, pergilah dia. Memang sudah keluar dari batas kota, memang sudah keluar, tapi tidak menempuh jalan perjalanan 89. Ya, jadi jangan difahami, wah aku sudah safar. Kenapa? Karena sudah keluar dari batas kota. Ya, padahal rumahnya di sini tadi, dekat batas kota tersebut. Dia hanya pergi main ke Semelagi Besar. Ya, itu tidak termasuk. Ya, karena tidak sampai batas minimal. Yang ketiga, para jamaah, safarnya adalah safar bukan untuk maksiat. Safarannya ini bukan safar untuk maksiat. Barang siapa yang melakukan safar, safarnya adalah untuk maksiat, maka tidak berlaku semua hukum rukhsah untuk orang ini. Ya, walaupun mungkin dia rajin sholat, rajin puasa, wah godaan puasa itu, kenapa? Dapat keringanan, safar. Ya, sedangkan safarnya adalah untuk maksiat. Mungkin dia melakukan safar untuk berzina, janjian dengan seseorang yang bukan mahram untuknya, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang keji. Mungkin dia safar untuk mengantar narkoba, mengantar narkoba, pesanan narkoba, atau dia safar untuk membunuh, atau dia safar untuk makan riba, atau maksiat-maksiat yang lain. Maka semua hal yang berkaitan dengan rukhsah dan keringanan untuk dia tidak berlaku, dan itu sebagai hukuman untuknya, ya, dan itu tidak pantas, karena safar yang dimaksudkan baik itu safar ibadah, safar yang bernilai ibadah, atau minimal safar yang hukumnya tujuan untuk sesuatu yang mubah, seperti bekerja, kemudian mengantar barang yang mungkin ya sesuatu yang tidak haram dan lain sebagainya. Maka siapa yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut, ya, maka dialah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa dan nanti dia ganti pada hari-hari yang lain. Kemudian para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat. Ini sebagai tambahan. Para ulama berbeda pendapat. Kapan seseorang yang safar untuk dibolehkan tidak berpuasa? Karena kadang-kadang kita ini melakukan safar, ada rencana, ada agenda, ya. Pas kebetulan di bulan Ramadan, oh besok ada tugas keluar kota, ke Pontianak umpamanya, atau kemana sajalah. Dan itu sudah dijanjikan atau sudah diagendakan, direncanakan. Kapan dia boleh untuk tidak berpuasa? Apakah mulai dari rumah, dari malam, waktu sahur sehingga dia tidak sahur, atau nanti dalam perjalanan? Ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan dia boleh untuk tidak berpuasa semenjak pada saat sahur. Jadi dia tidak makan sahur.
Dari awal memang sudah dia tidak berpuasa. Dari awal memang dia sudah tidak berpuasa. Dan itu disengaja, artinya dia tidak ikut makan sahur, niatnya pun untuk tidak berpuasa pada esok hari karena dia akan safar esok. Ya. Nah, sebagian ulama berpendapat demikian, seperti dalam mazhab Maliki dan Hanafi. Adapun dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, ya, mereka mengatakan bahwasanya orang yang safar dibolehkan untuk tidak berpuasa pada saat perjalanan. Jadi dia ikut makan sahur bersama keluarganya di rumah, niatnya memang untuk berpuasa. Pada esok hari niatnya memang untuk berpuasa. Mungkin nanti dalam perjalanan dia merasa sulit, merasa payah, ataupun ada sesuatu yang menghalangi dia untuk melanjutkan berpuasa, maka saat itu dia dibolehkan untuk berbuka, bahasa kita macahkan, ya, macahkan di jalan boleh, ya, karena dia sudah termasuk orang-orang yang dikatakan musafir. Dan Allahu a'lam, pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, ya, karena apa? Selagi di rumah dia tidak dikatakan safar. Berada di rumah itu dia tidak dikatakan safar, dan tidak masuk dalam salah satu atau ketiga-tiganya bahkan dari syarat safar tersebut. Tidak masuk dari tiga tadi yang kita sebutkan. Kalau dia sudah melakukan perjalanan, sudah melewati batas kota dan sudah sampai batas minimal, maka dia baru dikatakan orang yang safar. Lalu dia berbuka kalau seandainya sulit baginya untuk melanjutkan puasanya. Dan sangat mungkin dia sahur tadi dan dia berniat puasa, lalu dia berpuasa walaupun dia safar, ternyata safarnya tidak memberikan pengaruh. Safarnya pun ternyata tidak berat dia rasakan, sehingga dia pun masih mampu untuk berpuasa, dan itu lebih bagus sehingga dia bisa melanjutkan puasanya. Ya, karena para jamaah namanya berhutang puasa ini itu beban. Walaupun itu diberikan keringanan, tapi bagaimanapun itu sebuah beban. Kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, insya Allah mudah karena salah satu pendukungnya karena orang semua rata-rata puasa. Tapi kalau nanti orang pada tidak puasa, kita tinggal bayar puasa, itu kadang-kadang sulit. Makanya banyak kadang-kadang orang menunda-nunda untuk bayar puasa. Ya, kenapa? Karena namanya bayar ini kadang-kadang sulit. Hutang. Apalagi ini hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan ayat yang berikutnya atau kalimat yang berikutnya. Masih 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, bagi orang yang berat menjalankan puasa, maka wajib baginya membayar fidyah. Bagi orang yang berat menjalankan puasa, maka wajib atasnya untuk membayar fidyah. Dan fidyahnya itu adalah memberi makan orang miskin. Ta'amun miskin, memberi makan orang-orang miskin. Dalam ayat ini para jamaah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keringanan. Yang ketiga, selain orang yang sakit, selain juga orang yang safar, maka termasuk juga orang yang berat melaksanakannya. Orang yang berat melaksanakannya ini ya secara umum seperti orang tua atau orang sakit yang menahun, maka dia membayar fidyah. Apa makna daripada fidyah itu? Fidyah secara bahasa artinya adalah tebusan. Ada sesuatu yang ditebus, ada sesuatu yang dibayar. Dia diwajibkan untuk menebus, untuk membayar, karena ada sesuatu yang dia tinggalkan dari kewajiban. Dan ini termasuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Dan para jamaah yang dirahmati Allah, memang begitulah syariat kita dapatkan. Bagi siapa yang tidak mampu menjalankan sebuah kewajiban, maka kita lihat ada keringanan, ada rukhsah. Ya, kadang-kadang disuruh ganti pada hari yang lain, kadang-kadang disuruh dengan sesuatu yang lain. Ya, kenapa ada keringanan? Karena kemampuan manusia dalam menjalankan perintah itu bermacam-macam. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ya, begitulah kalau menjalankan perintah. Tapi kalau meninggalkan larangan, harus, tidak ada kata tidak mampu, harus ditinggalkan. Kalau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kata Nabi, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan-kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dan apa yang aku larang untuk kalian, maka tinggalkanlah. Tidak ada kata-kata mastata'tum, semampu kalian meninggalkan larangan. Ya, karena melaksanakan perintah tidak semuanya bisa dilaksanakan. Tapi kalau meninggalkan larangan mudah dan semua orang bisa. Semua orang mampu untuk meninggalkan larangan itu. Jadi kalau ada orang mengatakan aku masih belum mampu untuk meninggalkan ini, meninggalkan itu dari maksiat, dari satu dosa, maka itu bohong. Sesuatu yang dusta, sesuatu yang tidak benar. Ya, karena apa? Karena meninggalkan lebih mudah daripada mengerjakan. Namanya juga meninggalkan, tinggal tidur bahasa kita. Ya. Tinggalkan, sudah selesai. Selesai urusan. Tapi kalau mengerjakan sesuatu perlu persiapan, perlu ilmu, perlu fisik, kadang-kadang perlu biaya, perlu juga kadang-kadang dana, perlu juga harta dan lain sebagainya. Ya, dan tidak semua orang bisa memenuhi apa yang telah diperintahkan tersebut. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi yang ketiga ini orang yang tidak mampu, merasa berat dalam menjalankan ibadah puasa, maka dia membayar fidyah. Fidyah itu artinya adalah tebusan. Adapun makna fidyah secara syar'i adalah memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin sebagai tebusan karena dia tidak melaksanakan ibadah puasa atas dasar uzur syar'i, atas dasar alasan yang dibolehkan dalam Islam. Ya, memberi makan. Makanya Allah sebutkan di situ fidyatun ta'amu miskin. Jadi disebutkan makna fidyah itu. Makna fidyah itu adalah memberi makan. Ya. Bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Nah, para jamaah rahmati Allah, siapakah mereka yang membayar fidyah tersebut? Pertama adalah orang tua atau jumpo, orang-orang yang sudah sangat tua sehingga dia tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini orang-orang tua, ya, sudah sangat berat untuk berpuasa. Orang tua yang sudah tidak mampu, apalagi dia perlu nutrisi, dia perlu obat yang harus dia minum setiap hari. Kalau seandainya tidak dia konsumsi nanti berbahaya dan mudarat. Untuk mereka itu dibolehkan untuk tidak berpuasa, nanti tinggal bayar fidyah saja. Ya, bayar fidyah. Jadi ini yang ditegaskan oleh sebagian sahabat, di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik, kemudian Al-Imam Sa'id bin Musayyab dan lain sebagainya. Jadi mereka yang sudah tua, maka boleh bagi mereka untuk tidak puasa, nanti mereka bayar fidyah. Yang kedua adalah orang sakit yang tidak diharapkan sembuh. Tidak ada harapan sembuh. Karena sakitnya sudah sakit menahun. Ya, sakitnya sepanjang waktu, sepanjang hari.
ya hampir tidak ada harapan sembuh baginya. Bagi dia adalah membayar fidyah. Ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana dengan perempuan yang hamil dan menyusui? Ya, wanita yang hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui ini, apakah dia bayar fidyah saja atau qadha atau dua-duanya? Lagi-lagi ini pun para ulama berbeda pendapat, dan ini masalahnya luas. Ini masalahnya luas. Ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan masing-masing, ya, dan itu disebabkan karena mereka tidak mendapatkan dalil yang sharih, dalil yang tegas tentang masalah ini. Kadang-kadang didapatkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tapi secara umum. Maka masuk tidak perempuan dalam kategori ini? Sehingga timbullah beberapa pendapat di sisi para ulama. Mungkin sebagai pengetahuan saja, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya si perempuan tersebut hanya wajib untuk mengqadha ketika dia hamil ataupun menyusui, sehingga dia tidak perlu bayar fidyah. Pendapat yang kedua mengatakan dia mengqadha, tidak perlu bayar fidyah. Kebanyakan ulama-ulama Saudi seperti Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, Syekh Jibril, dan ulama-ulama yang lain, mereka menegaskan maka kewajiban wanita tersebut adalah qadha, jadi tidak perlu bayar fidyah. Sebagian lagi ulama mengatakan dia fidyah sekaligus qadha. Ini di antara ulama mazhab Syafi'i. Jadi mengqadha sekaligus fidyah, dua-duanya dilaksanakan, dan itu rinciannya panjang, tidak perlu kita mengarah ke sana. Ya, yang kita tahu pendapat mereka mengatakan dibayar fidyah dan juga diqadha puasanya. Pendapat yang keempat mengatakan dirinci, seperti pendapat Imam Malik, dan dalam mazhab Maliki itu dirinci. Ya, dia perlu untuk diqadha kalau satu keadaan yang lain, dan dia cukup bayar fidyah untuk keadaan yang lain, atau dua-duanya sekaligus, tergantung keadaan orang tersebut, wanita tersebut. Ya, ini pendapat di kalangan para ulama. Maka kesimpulannya seperti apa? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah asalnya si wanita tersebut kalau dia tidak berpuasa karena dia hamil, karena dia menyusui, asalnya adalah diqadha. Itu asal. Ya, mengganti pada hari-hari yang lain. Karena apa? Karena dia ini mungkin termasuk orang yang dikatakan sakit, orang yang masuk dalam kategori berhalangan. Mungkin bisa dikatakan sakit, atau orang-orang yang memiliki halangan. Ya, karena namanya wanita itu tidak sepanjang hari dia hamil, tidak sepanjang hari dia menyusui. Pasti dia memiliki waktu-waktu tertentu yang dia tidak mengalami dua-duanya, atau salah satu di antara duanya. Ya, maka hukum asal dari si perempuan tersebut adalah diqadha. Ya, tapi kalau seandainya dia tidak mampu untuk mengqadha, untuk mengganti pada hari-hari yang lain, karena mungkin dia tidak memiliki lagi waktu, tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengqadha, maka silakan dia bayar fidyah. Kalau dia tidak mampu lagi. Ya, karena mungkin ada perempuan yang melahirkan tiap tahun umpamanya. Ya, ada enggak? Wanita melahirkan tiap tahun, anaknya 15, ya, tiap tahun dia melahirkan, atau 2 tahun sekali lah dia melahirkan. Dan dia kan tidak hanya mengalami hamil, dia juga akan mengalami menyusui, dan dua keadaan ini menghalangi dia untuk berpuasa. Dan wanita yang hamil itu sangat-sangat tidak dianjurkan berpuasa, baik dari segi syar'i, baik juga dari segi medis. Jadi ibu-ibu jangan memaksakan diri, ya, walaupun mungkin ibunya kuat,
Ustadz, aku kalau puasa dalam keadaan hamil tidak masalah, kuat, bisa bertahan. Iya, ibunya mungkin bisa bertahan, tapi bayinya di dalam, dia pun juga ya perlu nutrisi, ya perlu makanan, perlu vitamin yang masuk. Ya, karena dikhawatirkan nanti ya ada mudarat, ada bahaya bagi bayinya yang dia kandung. Dan itu pernah terjadi. Teman kita sendiri ya mengalami hal yang demikian, dipaksakannya puasa. Ternyata qadarullah, semuanya takdir dari Allah memang. Ternyata anaknya meninggal ya dalam perut. Ya, karena ternyata diperiksakan kekurangan nutrisi, kekurangan vitamin. Ya, untuk makanannya tidak cukup. Jadi begitulah dalam agama Islam. Makanya wanita yang hamil tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kalau dia tidak mampu mengqadha, sementara dia tidak memiliki waktu untuk mengqadha, tadi itu mungkin 2 tahun sekali dia melahirkan. Kapan dia akan nanti mengqadhanya sedangkan dia tidak punya waktu? Silakan kalau seandainya punya waktu, tapi kalau tidak mampu, maka silakan dia bayar fidyah saja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, demikian. Kemudian berkaitan dengan masalah fidyah ini, bagaimana cara kita membayar fidyahnya? Apa yang dibayarkan, apa yang diberikan, seukuran mana, kapan kita keluarkan fidyah tersebut? Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam ayat tersebut Allah katakan fidyatu ta'amu miskin. Itu pokoknya. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Intinya di situ, memberi makan orang miskin. Yang penting beri makan, jangan beri yang lain. Ya, beri rumah, beri motor. Ya, itu bukan fidyah, itu sedekah. Lain babnya nanti. Intinya dia memberi makan, kasih aja dia makan. Makannya gimana Ustaz? Ya, bebaslah. Nak saprahan silakan, nasi kotak tafadhol, nasi bungkus tidak masalah. Ajak dia ke restoran silakan. Ya, ajak dia ke rumah-rumah makan silakan, ke pantai segala macam sambilan makan, bagus. Ya, karena bebas, karena tidak ada aturan yang mengikat. Artinya tidak didapatkan dalil secara tegas caranya bagaimana, lauknya apa, tidak ada. Yang penting kasih makan. Waktunya kapan? Boleh 1 hari 1 hari. 1 hari dia tidak puasa, 1 hari itu langsung dia bayar. Dia undang orang miskin. Boleh 1 orang 1 orang. Ya, tapi para ulama mengatakan tidak boleh satu kali untuk full 30 hari, sedangkan itu dilakukan di awal waktu. Misalnya tanggal 1 Ramadan, walaupun dia yakin mungkin tidak bisa puasa sebulan penuh, ya, maka jangan dia fullkan dalam 1 hari tersebut di awal bulan 30 orang miskin. Ya, karena kita tidak tahu keadaan, karena asalnya belum dia laksanakan, belum dia lewati, ataupun belum dia lewati hari-hari tersebut. Kalau mau difulkan sekaligus, nanti di akhir saja, di akhir bulan, di bulan-bulan terakhir, di akhir-akhir tanggal Ramadan, ya dekat-dekat Idul Fitri. Nah, nanti dia kumpulkan orang-orang miskin, makan di situ. Ya, 30 orang. Ya. Atau misalnya 1 pekan. Oh, 1 pekan tidak puasa. Nah, 1 pekan beri, 1 pekan tidak puasa, 1 pekan juga diberi, dan seterusnya. Intinya tidak ada ikatan khusus. Lauknya apa Ustadz? Bebas. Ya, yang penting dia memberi makan orang miskin. Ya, sepanjang yang diberikan itu ya makanan-makanan yang sifatnya layak untuk dimakan, dan makanan yang memang biasa kita makan istilahnya. Jangan yang sudah abkir, yang sudah basi, yang sudah tah masakan bile, ayam pun macam batu. Goreng ayam memang lauknya, tapi dah macam batu. Ya, ternyata dah hampir sebulan gorengan dia, ditimpa lagi, sehingga bukan lagi seperti ayam goreng. Ayam kan nak kutuk jadi batu. Begitu.
Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 185, Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kita potong sampai di situ. Ya. Pada ayat ini para jamaah yang dirahmati Allah 185. Pertama, para ulama mufassirin menjelaskan bahwasanya Syahrul Ramadan, kalimat ini adalah kalimat yang menjelaskan, kalimat bayan, kalimat menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Yang dijelaskannya itu adalah yaitu kalimat ayyam ma'dudat 184, awal-awal dari 184. Karena Allah berfirman ayyam ma'dudat, ibadah puasa itu dilaksanakan beberapa hari, ayyam ma'dudat. Lalu datanglah 185. Ayyam ma'dudat itu maksudnya bukan 2-3 hari, bukan hari 1 sampai hari 10, walaupun itu kalimat menunjukkan tidak banyak, hanya beberapa hari saja, dari 3 sampai 10. Tapi ternyata Allah tegaskan Syahrul Ramadan, ayyam ma'dudat itu adalah bulan Ramadan. Artinya sepanjang bulan Ramadan melaksanakan ibadah puasa. Dan ini juga sebagai dalil bahwasanya pelaksanaan ibadah puasa yang wajib sebulan penuh itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Ayyam ma'dudat ay syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, pada ayat ini Allah mulai dengan kalimat syahrul Ramadan. Syahru itu artinya adalah bulan, bulan penanggalan, bukan bulan yang ada di langit. Kalau bulan yang ada di langit lain lagi namanya. Apa namanya bulan yang di langit? Qamar. Qamarun itu bulan di langit. Kalau syahrun ini bulan penanggalan. Ya, beda antara bulan penanggalan dengan bulan yang ada di langit. Dan itulah bahasa Arab. Dibedakan di antara keduanya. Ya, kalau seandainya ada orang mengatakan aku melihat syahrun di langit umpamanya, maksudnya bulan. Ya, kita maklumi aja. Ya, mungkin dia lagi belajar. Ya, jangan ditawakan, dalam hati aja. Ya. Syahrun adalah bulan penanggalan. Dan syahrun ini para jamaah yang dirahmati Allah satu makna dengan hilalun, hilal. Hilal itu artinya juga syahrun, bulan. Ya, sehingga kalau dikatakan ru'yatul hilal artinya melihat bulan, bulan yang ada di langit. Bulan yang ada di langit. Tapi kalau syahrun itu penanggalan untuk Ramadan, penyebutan untuk Ramadan. Tapi kalau untuk yang di langit, ya bisa disebut dengan hilal dan bisa juga disebut dengan syahrun. Jadi syahrun itu kata ulama bahasa dia lebih umum, bisa dibawa ke bulan yang ada di langit, bisa dibawa kepada bulan yang ada dalam penanggalan. Ya. Tapi dia lebih sering digunakan untuk bulan yang ada di langit, sehingga dia disebut dengan ru'yatul hilal. Ma'ruf disebut dengan kata demikian, melihat hilal. Ya, dia satu kata. Kemudian disebutkan nama bulannya. Apa nama bulannya? Ramadan. Bulan Ramadan. Ya. Para jamaah, bulan Ramadan
kata-kata Ramadan itu, kata ulama bahasa, dijelaskan oleh para ulama tafsir, kata-kata Ramadan itu berasal dari kata romido, berasal dari kata romido, yang artinya adalah menjadi panas. Ya, Ramdha atau Ramadan artinya adalah syiddatul har, panas yang sangat, panas yang sangat, sehingga mereka memahami bulan tersebut adalah bulan yang memang rata-rata dilewati dengan panas. Ya, kadang-kadang memang kita lewati Ramadan dari pengalaman-pengalaman yang lalu, sering kita alami hujannya jarang, walaupun ada hujan tapi kadang-kadang jarang. Ya, kadang-kadang mendekati Ramadan ini rasanya makin panas. Kalau sekarang terasa enggak tuh panasnya? Sejuk. Hah? Tapi enggak turun hujan, hujannya jarang. Ya, enggak tahu lah nanti ke depan. Ya, tapi secara umum begitulah dia. Ramadan itu adalah romido, artinya adalah panas. Ya, atau sesuatu yang terasa panas, sangat panas. Orang-orang Arab sering bilang dengan kalimat romidos shaim, orang yang puasa merasakan panas. Ya, kalau kita baca hadis Nabi SAW ada tuh. Kata Nabi SAW, salatul awabin idza ramidat al-fisal. Ya, salat al-awabin itu dilaksanakan apabila anang-anang onta kakinya sudah merasa kepanasan. Ramidat, kakinya sudah merasa panas. Ramidah. Ya, yang dimaksudkan dengan al-awabin adalah salat duha. Salat duha itu dilaksanakan pada saat memang cuaca sudah mulai agak panas, matahari sudah naik jam 9, jam 10 itu sudah mulai agak panas tuh. Kalau kita berjemur, kepala kita pun terasa panas. Ya, itu waktu yang sangat utama untuk salat duha. Ya, yang disebut dengan salat al-awabin. Ya, itu makna daripada Ramadan. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memuji bulan Ramadan dan mensifati bulan Ramadan dengan apa? Alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Kata ulama mufassirin, maksudnya adalah di awal turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Awal sekali Al-Quran turun. Ya. Dan hampir semua yang kita ketahui berdasarkan penjelasan para ulama, kitab-kitab samawi, kitab-kitab dari langit dari Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan di bulan Ramadan. Ya, dimulai dari suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Ya, kata ulama mufassirin pada awal-awal Ramadan diturunkan. Hari atau malam pertama bulan Ramadan Allah menurunkan suhuf Ibrahim. Ya, begitu juga Taurat. Taurat itu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pada hari yang ke-6 di bulan Ramadan. Ya, berarti bulan Ramadan itu sudah ada dari zaman dahulu. Dari nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada penyebutan Ramadan untuk bulan-bulan mereka yang mereka lalui atau lewati. Ya. Ya, buktinya penurunan kitab-kitab ini diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Nah, Taurat pada tanggal 6 Ramadan. Kemudian Injil itu diturunkan pada hari ke-12 di bulan Ramadan. Kemudian juga kitab Zabur diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Ya, dan Al-Qur'anul Karim itu diturunkan pada hari yang ke-24 di bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi
Al-Imam Tabari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasanya Al-Qur'an diturunkan pada hari yang ke-24 atau malam 24 di bulan Ramadan. Allahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Ya, silakan. Allah. Asyhadu Allahu Akbar. Allahumma rabb hadhihi da'wati was-salati qa'imati was-salatu wal-fadhilatu Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan berkaitan dengan masalah puasa. Ya, perlu mungkin untuk ada kesempatan sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hukum orang yang safar tadi dalam puasa, jika dia tidak merasa berat dan nyaman dalam melakukan safar, lebih utama untuk berpuasa. Apakah hukum itu juga bisa dikenakan ke hukum sholatnya, Ustaz? Dengan rukhsah, apakah dia juga jika dia merasa nyaman, misalnya pergi ke tempat keluarga, dan hanya berdiam diri di tempat keluarga, apakah sholatnya juga perlu untuk dijamak qasar atau harus tamam? Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan safar, diriwayatkan hampir tidak ada safar yang beliau lakukan kecuali beliau menjamak atau mengqasar. Kecuali beliau menjamak ataupun mengqasar.
dan itu selalu beliau lakukan. Ya, sehingga untuk orang yang safar yang berkaitan dengan masalah sholat, maka dia lebih diutamakan untuk mengambil rukhsah tersebut, baik itu menjamak ataupun dia mengqasar sholatnya. Karena apa? Karena melihat praktek yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Adapun masalah puasa itu berbeda. Kasus yang mereka alami, kemudian yang mereka praktekan ketika sedang berpuasa dalam kondisi safar, kadang berbuka, kadang juga melanjutkan puasanya. Ya. Dan di kalangan sahabat pun juga, kalau seandainya kita dapatkan ketika mereka melakukan safar, ada yang tetap berpuasa, ada yang berbuka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat ketika mereka dalam kondisi berpuasa sedang berperang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian berpuasa kalau seandainya mungkin berpuasa dalam kondisi yang musuh masih belum ada di hadapan, tapi ketika musuh sudah ada di hadapan dan perang akan berkecamuk, maka Nabi perintahkan mereka untuk berbuka. Ya, supaya apa? Supaya lebih bertenaga, supaya lebih maksimal dalam apa? Dalam berperang. Ya, jadi hal yang berkaitan dengan kasus ini ya tentu berbeda antara ibadah sholat dengan ibadah puasa. Dan yang terbaik adalah bagaimana kita melihat praktek Rasulullah dan praktek para sahabat dalam mempraktekkan dua hal tersebut. Taib, Allahu a'lam bishawab. Ya. Berkaitan dengan membayar fidyah, apakah ketika kita membayar fidyah misalnya satu hari itu kita misalnya satu kali nasi makan atau satu hari itu 3 kali itu terus jika membayar fidyah kita itu di lingkungan kita itu tidak ada lagi orang muslim, terus ada orang yang non muslim, apakah kita boleh membayar fidyah kepada mereka juga? Kepada siapa? Kepada yang orang non muslim. Iya. Iya. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, apa tadi pertanyaan? Membayar fidyah itu apakah satu kali nasi makan itu satu hari? Iya. Apakah memberi makan satu hari satu kali atau satu hari 3 kali? Cukup satu hari sekali. Sekali kita memberi makan untuk satu hari puasa yang kita tinggalkan. Kalau 3 kali makan berarti untuk 3 hari yang kita tinggalkan. Bukan maksudnya satu hari yang kita tinggalkan 3 kali makan. Habis modal untuk raya. Habis belum kita untuk raya banyak tuh. Jadi cukup 1 kali saja. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Iya, membayar fidyah kepada orang miskin, orang non muslim. Ini para ulama khilaf, berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena mereka adalah orang-orang kafirun dan orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama mengatakan boleh, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ya beliau mengatakan hal itu dibolehkan sepanjang orang kafir tersebut masih ada ketertarikan di hatinya untuk masuk Islam. Jadi kalau seandainya dengan zakat atau dengan fidyah yang diberikan kepadanya, lalu dia tertarik dengan Islam dan hatinya pun menjadi lembut ataupun hatinya menjadi lunak untuk masuk kepada agama Islam, maka itu boleh. Ya, kalau seandainya memang diharapkan demikian. Tapi asalnya untuk orang-orang muslim. Orang muslimnya pun orang muslim yang betul-betul taat, bukan orang muslim yang ahli maksiat, meninggalkan sholat, bahkan mungkin tidak berpuasa. Ya, yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Allahu a'lam. Sudah? Ya, terakhir. Masih berkaitan fidyah. Di kantor Basnas saya pernah melihat penerimaan pembayar fidyah. Mereka dia pakai uang. Gimana? Saya pernah baca di kantor Basnas. Menerima pembayar fidyah. Iya. Kita bayar fidyah pakai uang. Gimana kita bayar fidyah pakai uang? Iya. Di zaman sekarang para jamaah yang dirahmati Allah, nampaknya kita temukan ada beberapa katakanlah jasa. Bahkan tidak hanya di badan-badan yang sifatnya formal,
yang resmi seperti pemerintah dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada ikhwan kita buka apa namanya? Biro jasa fidyah. Yang kita berikan kan duit, ya enggak? Kita berikan duit, lalu nanti dia yang akan masak. Dan masakannya nanti hasilnya nanti dibagikan kepada orang-orang miskin. Kalau seandainya begitu prakteknya, nah masalah. Ya, tapi kalau seandainya duitnya yang diberikan kepada si miskin tersebut, maka ini kurang baik, artinya tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ta'amum miskin. Jadi yang lebih utama sebagaimana praktek Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau langsung memberi makan dengan makanan jadi siap santap. Ya, itu yang paling baik sebagaimana amalan sahabat. Allahu a'lam bissawab. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.